Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, marhaban ya Ramadan, marhaban bil mutahhir. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Urasi-urasi lontuan mandung, gure-gure lontuan sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentu pertama sekali mari tanya memanjatkan puji syukur kepada Allah. Allah podanya pemilik 7 petala langit dan bumi beserta segala isinya. Allah sudah mengantarkan kita sudah lewat dari nisfu Sya'ban menjelang masuk bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Mudah-mudahan tanya juga berdoa kepada Allah, mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan, waras pikiran, dan kita diberi kehidupan di dalam bulan suci Ramadan yang akan datang ini, insyaallah. Selawat dan salam juga sama-sama dimohon pada Allah senantiasa tercurahkan pada Habibana junjungan tanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada al dan sahabat-sahabat beliau sekalian. Sidang jamaah subuh rahimakumullah, sambil kita beriktikaf dan menunggu terbitnya matahari buat kita mencari nafkah untuk anak dan istri kita, sedikit nasihat barangkali sudah sering kita dengar, namun mudah-mudahan kita mohon pada Allah ada manfaatnya untuk kita sekalian. Kemudian saya senang tentunya di trip 3 ketemu kita, insyaallah, mudah-mudahan. Kemudian saya menyampaikan pada kita sekalian bahwa dalam hidup dan kehidupan ini kita tidak terlepas daripada sunnatullah. Ketetapan Allah tetap ada bersama kita. Artinya menyulam bahasa tanyo dapajuh atau takap syapli keung bolimeng masam, itu sunnatullah. Api panas dan juga hal-hal yang lain yang sama seperti itu. Maka saya mau sampaikan kepada kita pada subuh ini, untuk bisa kita bawa pulang ke rumah masing-masing, mudah-mudahan ada 5M, tapi bukan 5 miliar. Mudah-mudahan kajian singkat ini akan sekali lagi meningkatkan kesetiaan kita kepada Allah dan Rasul, insyaallah.
M pertama, tingkatan yang paling rendah itu muslim. Kedua, mukmin. Ketiga, mukhlis. Keempat, muhsin. Yang kelima, ini yang terakhir, muttaqin. Maka tadi saya katakan ketetapan Allah tetap berlaku, sunnatullah kepada kita sekalian. Bapak Ibu yang mulia, mau kita pilih berada pada tingkat pertama atau kita mau naik grade tingkat kedua, ketiga, dan terus yang terakhir. Ini juga terserah kita. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita pilihan. Ada orang mengeluh, dia gajinya kecil, ubud gaji. Kerjanya apa? Jual sayur, kat gulai, padup laba. 50.000 lah katakanlah satu hari. Dia mengeluh, ini kok besar sekali Bapak ini. Bapak berapa? Saya dapat 50 juta satu hari. Oh, inilah yang saya maksudkan sunnatullah. Sunnatullah. Dia mendapat kecil, kerjanya kecil, modalnya kecil. Kenapa Bapak ini dapat besar? Ya kerjanya besar. Jualan dia apa? Jual emas. Jadi dalam kehidupan ini, Bapak Ibu sidang jamaah subuh yang mulia, tepatlah seperti ini. Kita mau berada pada tataran pertama, atau kita mau naik kedua, ketiga, keempat, dan yang terakhir kelima. Karena kalau kelima ini udah final, itu muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya manusia yang paling mulia di sisi Allah adalah orang-orang bertakwa. Di atas muttaqin habis. Seseorang yang sudah mendapat gelar takwa, jaminannya adalah surga Jannatul Na'im. Allah katakan dalam Al-Quran, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian semuanya mencari keampunan dari Tuhanmu. Surga seluas langit bumi disediakan kepada orang-orang yang bertakwa. Final kan? Seseorang yang sudah mendapat tiket takwa, surga kana lam jaro, begitu dijamin oleh Yang Maha Kuasa. Bapak Ibu sekalian, maka sebelum kita melangkah ke sana, mari kita nilai diri kita. Langkah pertama itu muslim. Muslim tataran yang paling rendah. Orang kafir mau masuk dalam Islam, dia hanya mengucap 2 kalimat syahadat. Mengucap, bukan memahami. Rukun Islam yang 5, yang pertama mengucap 2 kalimat syahadat, masuk dia dalam Islam. Padahal dia belum mengerti salat dan lain-lain sebagainya. Ketika dia mengucap 2 kalimat ini, dia sudah muslim. Maka ini tataran yang paling rendah. Apabila kita berada pada tataran ini, kita tidak dituntut oleh Tuhan untuk beribadah dalam agama ini. Allah enggak panggil ya ayyuhallazina aslamu, wahai orang-orang Islam, enggak dipanggil.
nggak ada undangan. Yang dipanggil siapa? Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kutiba alaikumul qisas dan lain-lain semuanya. Yang dipanggil orang beriman. Maka Arab Badui disebutkan oleh Allah dalam Al-Quranul Karim surah Al-Hujurat. Wa qalatil a'rabu amanna. Orang Arab Badui mengatakan, ya Rasul, amanna, kami telah beriman. Amanna ini fi'il madhi, bentuk past tense. Amanna, kami iman ya Rasul. Didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, katakan Muhammad, qul lam tu'minu. Arab Badui, kalian belum beriman. Walakin qulu aslamna. Yang tepat kamu ucapkan kami telah Islam. Aslamna. Aslamtu aslamna. Jangan katakan kami sudah beriman. Belum. Sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita lihat kaidah bahasa. Digunakan lam. Lam tu'minu. Lam itu kan huruf jazam fi'il mudhari'. Lam ini memberi faedah. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Tidak ada soal kapan. Pajan Tuhan hana mana? Tidak ada soal. Tidak ada. Dari awal sampai tak terbatas Allah lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Dalam ayat ini dikatakan qul lam tu'minu, kamu belum beriman. Lalu walakin qulu aslamna, ucapkan kami sudah Islam. Itu belum beriman. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, iman belum masuk dalam jiwa. Iman belum bersemi di dalam jiwa kamu, belum ada, baru tataran bibir. Bapak Ibu yang mulia, apabila iman masih pada tataran bibir, belum masuk dalam jiwa, bisa dipastikan amalan apapun yang kita kerjakan pasti mandul, tidak produktif. Tidak. Jaminan. Kalau pada muslim mandul. Allah katakan, Allah panggil kita, wahai orang beriman, diwajibkan kepada kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada umat sebelum kamu. Harapannya menjadi orang bertakwa. Apakah nanti masuk Idul Fitri dia bertakwa? Tidak. Tidak akan. Tidak akan terjadi. Dia melakukan salat, apakah salatnya mencegah keji mungkar? Tidak. Berinfak, berzakat, apakah dia menyatu dengan umat? Tidak. Bertambah pelit malah. InsyaAllah. Haji umrah, mampu dia hidup bersama umat? Juga tidak. Iman berada pada tataran bibir. Ini hari ini kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian, umat-umat Islam ini bisa dibeli semuanya. Karena iman pada tataran bibir. Apakah pilkada, pilpres, pilkades di bawah, semua orang-orang ini dibeli semua itu. Tapi dia ustaz,
dia kiai. Makin tinggi pangkatnya, daya beli makin tinggi. Dan dia mau jual. Masya Allah. Ini penyebab maka umat Islam selalu mundur. Mereka tidak memiliki iman yang benar. Masya Allah. Di mana-mana rusak. Di pusat sana rusak, di tempat kita rusak, di mana-mana hari ini umat Islam dibeli. Kenapa? Iman bicara. Pak Ibu yang mulia, tidak ada solusi lain. Oke, iman ini apakah Allah tetapkan masuk dalam jiwa kita? Iman ini apakah sebuah takdir yang ditentukan mutlak oleh Allah? Tidak. Qul, katakan Muhammad, al-haqqu min rabbikum, kebenaran dari Tuhanmu. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Kebenaran dari Tuhanmu. Siapa yang mau beriman, berimanlah. Siapa yang mau kafir, kafirlah. Maka dalam Islam la ikraha fid din. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Tidak boleh paksa kafir masuk dalam Islam, tidak boleh. Penyo kaita dalam Islam nyen paksa salat, paksa puasa. Punya hitim haya. Kafir enggak boleh. Sudah jelas mana yang benar, mana yang sesat. Enggak ada pemaksaan. Jadi iman ini sebuah usaha. Kalau usaha kita minus, usaha kita sangat kecil, hasil juga kecil. Mekat bodoman tengok padu laba. Bandingkan dengan orang jual beli mobil. Itu sunnatullah. Jadi naik grade dari muslim menjadi mukmin. Tip-tipsnya itu banyak sekali. Cintai masjid. Coba jadikan masjid ini sebagai center of activity. Segala pusat kegiatan manusia masjid. Mau? Dua garis, nanti muttaqin itu dua garis dia keluar dia. Garis vertikal dan horizontal. Garis vertikal allazina yu'minuna bil ghaib. Horizontalnya allazina yunfikuna fis sarra'i wad dharra' wal kaziminal ghaiza wal 'afina 'anil nas. Itu orang-orang muttaqin. Dengan Tuhan dia bagus hubungannya, dengan masyarakat bagus. Memilih salah satu rusak iman. Jadi sidang jamaah subuh rahimakumullah, tidak ada solusi lain. Tingkatkan grade kita dari muslim naik menjadi mukmin. Pastikan. Indikatornya bagaimana? Tanya pada diri. Kalau ada orang-orang ingin berbuat jahat, masuk kita ke dalam ini, masuk, belum mukmin. Mau berbuat curang, mau dusta, iman belum masuk dalam tubuhmu. Belum. Serasa ini yang paling penting. Marhaban ya Ramadan, kata Rasul, marhaban bil mutahhir. Tingkatkan grade cinta kepada Islam. Islam tidak hanya kita pelajari dalam sejarah, harus aplikatif.
Maka khas Islam, allazina amanu wa amilus salihat, iman amal, iman amal, iman amal, teori praktek, teori praktek, teori praktek, teori praktek terus. Itu Islam hebat. 23 tahun sukses, 13 tahun Mekah, 10 tahun Madinah, Islam tetap jaya. Yang berjaya perjuangannya bagaimana? Perjuangan Rasul bersama sahabat bagaimana? Kita hanya cukup bicara dalam sejarah, mengamalkan tidak. Nggak bisa. Nggak. Maka kalau kita lihat misalnya Bilal bin Rabah, lihat orang yang memiliki iman, seorang budak hitam, diseret, disiksa oleh majikannya, diseret di pasir, ditindih dengan batu, dihajar. Dia tetap mengatakan, Allah, Bilal, kau akan kubunuh. Silakan Tuhan. Tubuhku milik Anda, ruhku milik Allah Subhanahu wa taala. Bilal, tidak ada Bilal. Diseret terus. Keluar dia, Ahad, Ahad. Suara habis, dia tunjuk dengan telunjuknya. Maka ini diangkat oleh Rasul dalam salat. Asyhadu an la ilaha illallah. Ini kisah Bilal. Allah, suara habis, isyarah pakai telunjuk. Ahad. Suara nggak ada, tangan bergerak. Ini salah satu orang yang punya iman. Inilah orang-orang yang ibadah yang produktif. Salat tercegah keji mungkar. Ya iluntai yang marah nunduk-nunduk sekalian. Ada nak orang masih salat rajin? Bohong ada? Ada nak? Ada. Semayang cukup rajin, semangat murah Tuhan. InsyaAllah. Tapi kata Allah, inna salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Allah benar, kau yang salah. Itu. Kenapa orang puasa tidak lahir takwa? Dibilang sama Rasul, kamil sa'imin laisa lahu min syami ilal ju' wal atas. Berapa banyak orang puasa yang dia dapatkan hanya lapar dan haus. Tuhan, ya Rasul, kau perintahkan saya puasa terbit fajar sampai terbenam matahari. Awas, ketika buka puasa disikat semua barang-barangnya. Minuman ada 5 macam, kawan nasi 4 sehat 5 sempurna. Ini bukan seperti ini balas dendam ini. Orang puasa itu bukan orang lapar, bukan. Bedakan orang puasa dengan orang lapar. Bedakan. Orang puasa itu bukan orang lapar. Makanan ada ditahan. Tidak boleh sekarang. Buka puasa tak cukup 1, 2, 3, 4 ya Tuhan. Ustaz, ya saya punya. Kalau punya nih tetangga, masih banyak saudara-saudara kita yang butuh. Di masjid-masjid, di menasah-menasah, di balai-balai itu Ramadan ada orang buka puasa, ke sana diantar, bukan memperkaya diri. Bukan. Beli 10 macam buka puasa, sana 2, sini 2. Apalagi kata Nabi, berinfak. Dia dapat pahala, kita dapat. Ini diembat semuanya. Kadang-kadang pada sahurnya, nanti kita lapar. Lapar kita, makan yang banyak. Masya Allah.
Ini semuanya kegiatan-kegiatan yang menyimpang, dan ini sesat. Hati-hati. Mari kita robah gaya hidup, patuh kepada Tuhan selaku pemilik hukum. Saya dah ngomong dengan kawan-kawan nih, Ustadz ini gimana ini? Apa? Bagaimana kita jalankan ini? Payung hukum kita nggak ada. Loh, kok payung hukum nggak ada? Al-Quran bukan payung hukum. Hadis Nabi bukan payung hukum. Yakin? Yakin Anda murtad. Udah dunia mau dekat dengan kiamat, masih belum ada payung hukum. Memangnya selama ini kita berhukum dengan hukum apa? Subhanallah. Subhanallah, jamaah subuh yang dirahmati Allah. Kita silahkan pangkat kita apa saja, jabatan kita apa, baju silahkan berbeda, tujuan satu, mengabdi kepada Tuhan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali hanya dia memperbudak diri kepadaku, kata Tuhan. Ini orang ini kalau nggak ada payung-payung hukum, tidak mengakui Al-Quran hadis sebagai payung hukum, lidah para ulama menyampaikan pesan dakwah tidak dia terima, murtad. Apa sih murtad? Dia bukan lagi Islam. Senang tak senang, ini orang murtad. Kau nggak kuterima lagi sebagai muslim. Silakan berpayung hukum sendiri. Masya Allah. Inil hukmu illa lillah, kata Allah. Tidak ada hukum kecuali milik Allah. Mengakui hamba tak? Mau mengabdi kepada Allah tak? Mau. Konsep hidup adalah konsep Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Inilah iman jamaah subuh yang mampu bersemi di dalam hidup. Wajahnya manis, wajahnya indah. Ketemu dengan siapapun dia salamin, manis muka. Ini selama kita tidak meningkatkan grade muslim naik, mukmin ibadah akan mandul secara pasti. Han lahir urung takwa tu. Han siap dialog. Naik tingkat mukmin. Mukmin sudah bersemi menuju lantai 3 lebih mudah. Mukhlis. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Mereka tidak diperintahkan kecuali hanya memurnikan ketaatan kepada Allah. Kalau sudah taat kepada Allah, jangan lagi taat kepada selain Allah. Apabila ada perintah atasan, perintah pemimpin kita, ketika dia enggak benar, jangan ikut. Ku pecat kau, pecat. Itu muslim, itu mukmin. Itu untuk menggapai ridha ilahi. Dan ini rute mendapat takwa. Baik melumpur. Ini udah dekat Ramadan. Dekat Ramadan memangnya kenapa? Kalau iman enggak bersemi, untuk apa Ramadan? Loh, tapi kita kan diwajibkan puasa. Diwajibkan puasa, nilai enggak ada. Han lahir urang-urang takwa. Mukhlis, ikhlas. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untukmu ya Allah. Itu tingkat muhsin. Anta budallah ka annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Ini udah aman, lebih aman lagi. Dia salat di rumah dengan di masjid sama.
Bukan salat di rumah pakai lahan anduk, bak bahu dengan baju singlet, lewat waktu. Kalau di masjid bagus sekali, di rumah kok nggak gitu? Belum muhsin, belum. Selesai ini 5M ini sidang jamaah subuh, dan ini harus gapai dengan peras keringat, banting tulang, kerja keras untuk meningkatkan grit muslim, mukmin, mukhlis, muhsin. Muhsin ini sudah aman, menyolayang-layang yang kaji ikat babau, dia tidak akan turun. Kamu demeyangin ada nunggu. Dalam semua situasi, dalam semua kondisi, saya tetap beriman kepadamu ya Allah. Itu peng hijau mata nyen urang iman. Apa dikatakan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah terhadap orang-orang Yahudi? Alangkah buruknya imanmu yang diperintahkan kepadamu seperti itu. Kamu sudah mengatakan beriman, tapi kok masih menyembah ijil, al-ijla, patung anak sapi. Dia mengatakan kami beriman. Imanmu jelek benar sih. Kamu mengatakan saya beriman kepada Allah, kenapa kamu masih sembah anak sapi? Menyudah bapak orangnya bagi dengku. Menyudah bapak orangnya. Kita mengakui iman pada Allah, iman pada Rasul. Kau kenapa berbohong? Kenapa mencekik rakyat? Apa alasannya? Kenapa kamu tidak bela rakyat? Jawab. Itu. Kenapa kamu tidak mencintainya? Tidak cinta anak yatim, fakir miskin, kenapa? Ini sama berarti nyonya dan lagi nyonya sama dengan Yahudi zaman. Berodat iman rona. Bisa. Berodat iman. Di masjid kamu bilang takwa, di luar kau berbohong. Wajar? Tidak. Tidak bisa begitu. Tidak bisa. Itu harga mati sebagai muslim, dan inilah yang kita bisa bawa pulang nanti. Jamaah subuh rahimakumullah, uruci lunduan, gure-gure lunduan mandum, mari singsingkan dengan baju marhaban ya Ramadan, marhaban bil mutahhir, kata Rasul. Naik grid, berada pada muhsin. Selangkah lagi muttaqin. Muttaqin punya dua dimensi, vertikal, horizontal. Maka muttaqin, inna akramakum innallahi atqakum. Muttaqin adalah orang insan kamil, paripurna. Inilah manusia sempurna fit dunya wal akhirah. Insyaallah jamaah subuh, mari kita berusaha. Kalau Allah, ini takdir Allah, udah gede Allah, udah gede. Usahamu mana? Ilung bengeh kadang-kadang aku. Ustaz, ya. Kenapa ibu sedih? Aduh Ustaz, apa sih? Anak saya hamil Ustaz. Oh, hamil baguslah. Bersyukurlah punya cucu. Nah, hamilnya di luar nikah. Lalu inilah takdir saya. Loh, kok takdir? Hamil di luar nikah takdir. Ada nak Tuhan perintahkan berzina? Ada? Coba tanya. Ada nak Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada hambanya untuk berzina? Ada? Enggak ada, malah dilarang. Wala taqrabuz zina. Kenapa dia berzina? Kau yang salah, bukan takdir. Itu. Baca-baca kata takdir.
Baju-baju kat takdi. Usaha mana? Itu tingkatkan. Bangun. Itu. Saya rasa demikian tausiah subuh kita kali ini. Mari kita bawa pulang 5M ini ke rumah kita, di tempat tinggal kita, sampaikan kepada orang tidak hadir. InsyaAllah mudah-mudahan Ramadan akan bermakna. Bukan hanya Ramadan, salat bermakna, Ramadan bermakna, infak bermakna, umrah bermakna, haji bermakna, semua bermakna ketika iman telah bersemi di dalam jiwa. Cukup di sini, lebih kurang mohon maaf. Wabillahil hidayati wa taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.